Pemisahan dan pemurnian protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Herliani, saya Mirani Putri Suyamsi, saya Fadila Sarahija. Hari ini kami akan membahas materi mengenai pemurnian dan pemisahan protein. Selamat menyaksikan. Mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Sampel bahan pangan yang digunakan ada ikan lele, susu, dan telur. Cari dan pahami materi pemisahan dan pemurnian protein, tentukan bahan pangan yang mengandung protein, bahas teknik pemisahan dan pemurnian protein, amati dan rekam bahan pangan tersebut, lakukan pengeditan video dengan baik dan menarik. Sel mengandung banyak jenis protein. Sebelum dapat menentukan komposisi dan deret asam amino, protein dapat dipisahkan dari jenis protein lain di dalam sel atau ekstrak jaringan tertentu dan dimurnikan. Protein dapat dipisahkan bergantung pada perbedaan sifat fisik dan kimianya, meliputi pemisahan berdasarkan muatan, ukuran, afinitas untuk ligan, kelarutan, hidrofobisitas, dan stabilitas termal. Protein dapat dipisahkan dari senyawa berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrasel atau jaringan dengan proses dialisis. Molekul besar seperti protein ditahan di dalam kantong terbuat dari senyawa berpori amat halus, seperti selepan. Jadi, jika kantong yang mengandung ekstrak sel atau jaringan dimasukkan ke dalam air, molekul kecil di dalam ekstrak jaringan seperti garam akan melalui pori-pori, tetapi protein dengan berat molekul tinggi akan tertahan di dalam kantong. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Keuntungan utama kromatografi kolom adalah biaya yang rendah dan kemudahan membuang fase diam yang telah digunakan. Kemudahan pembuangan fase diam ini mencegah kontaminasi silang dan degradasi fase diam akibat pemakaian ulang atau daur ulang. Dua metode yang umum digunakan untuk preparasi kolom adalah metode kering dan metode basah. Pada metode kering, kolom pertama kali diisi dengan serbuk kering fase diam. Kemudian kolom dialiri fase gerak hingga seluruh kolom terbasahi. Mulai titik ini, fase diam tidak diperkenankan mengering. Pada metode basah, fase diam dibasahi dengan fase gerak hingga menjadi bubur di luar kolom dan kemudian dituangkan perlahan-lahan ke dalam kolom. Kromatografi pertukaran ion merupakan metode paling banyak yang dipergunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Metode ini juga memanfaatkan perbedaan dalam tingkah laku asam basa dari asam amino, tetapi terdapat faktor tambahan yang menyebabkan prosedur ini efektif. Kolom kromatografi terdiri dari tabung panjang yang diisi oleh granula resin sintetik yang mengandung gugus bermuatan tetap. Resin dengan gugus anion tersebut disebut resin penukar kation. Resin dengan gugus kation disebut gugus penukar anion. Dalam bentuk kromatografi penukar ion yang paling sederhana, asam amino dapat dipisahkan pada kolom resin penukar kation. Diafiltrasi merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Perangkaian otomatis memanfaatkan sejumlah kecil peptida yang berukuran besar, 30-100 residu. Walaupun demikian, banyak polipeptida berbobot molekul tinggi yang telah mengalami denaturasi mungkin tidak bisa larut karena selama denaturasi terpapar pada residu hidrofobik yang sebelumnya masih terpendam. Meskipun ketidaklarutan dapat diatasi dengan pemberian urea, alkohol, asam, atau basa organik, keadaan ini membatasi penggunaan selanjutnya teknik pertukaran ion untuk pemurnian peptida. Namun, filtrasi gel terhadap peptida hidrofobik yang besar dapat dilakukan dalam asam asetat atau asam format 1-4 molar. Gambar di samping merupakan gambar dari gel filtrasi. Protein dituangkan ke dalam kolom yang berisi polimer. Molekul protein terpisah berdasarkan ukuran.
Molekul yang lebih besar lewat lebih bebas muncul di fraksi di sebelumnya. Kromatografi afinitas adalah metode pemisahan campuran protein berdasarkan interaksi spesifiknya, misalnya antara antigen dan antibodi, enzim dan substrat atau reseptor dan ligan. Fase diam biasanya adalah suatu matriks gel yang banyak digunakan adalah agarosa. Umumnya titik awalnya adalah larutan gugus molekul heterogen yang tidak diketahui, seperti sel lisat, medium pertumbuhan, atau serum darah. Elektroforesis. Protein dapat juga dipisahkan satu dari yang lain oleh elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus R serta gugus termal asam amino dan terminal karboksil yang bermuatan. Seperti peptida sederhana, rantai polipeptida protein mempunyai titik isoelektrik yang khas yang akan mencerminkan jumlah relatif gugus R asam dan basa. Kecepatan migrasi protein dalam medan listrik tergantung pada kekuatan medan listrik, muatan protein, dan koefisien pergesekan. Elektroforesis dua dimensi adalah suatu teknik analisis protein dengan melakukan pemisahan protein menggunakan dua dimensi. Dalam elektroforesis dua dimensi, dimensi pertama dalam pemisahan protein dilakukan berdasarkan titik isoelektrik protein tersebut. Sedangkan pada dimensi kedua, protein akan dipisahkan berdasarkan berat molekulernya. Pemisahan protein dengan teknik ini dilakukan dalam kondisi terdenaturasi. Teknik ini memisahkan protein menurut titik isoelektriknya. Campuran protein ditempatkan pada strip gel yang mengandung gradien pH amobil. Dengan medan listrik yang diterapkan, protein memasuki gel dan bermigrasi sampai masing-masing mencapai pH yang setara dengan PI-nya. Ingatlah bahwa ketika pH 5, muatan bersih protein adalah 0. SDS patch atau elektroforesis gel poliakrilamida sodium dodesil sulfat merupakan teknik elektroforesis gel yang menggunakan poliakrilamida memisahkan protein yang bermuatan berdasarkan berat molekulnya saja. Sodium dodesil sulfat merupakan deterjen ionik yang dapat melarutkan molekul hidrofobik yang memberikan muatan negatif pada keseluruhan struktur protein. Cara kerja SDS patch adalah dengan menghambat interaksi hidrofobik dan merusak ikatan hidrogen. Ikan, khususnya ikan lele, itu mengandung 18 gram protein. Protein ini dapat dipisahkan dengan SDS patch. Teknik ini memisahkan protein yang bermuatan berdasarkan berat molekulnya. Dalam 100 gram susu terdapat 2,4 gram protein. Jenis protein dalam susu adalah kasein. Protein ini dapat dipisahkan dengan gel filtrasi berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrasel atau jaringan dengan proses dialisis. Dalam 100 gram telur terdapat 12,4 gram protein. Jenis protein yang terkandung di dalam putih telur adalah oval booming. Protein dalam telur ini dapat dipisahkan dengan kromatografi afinitas berdasarkan interaksi spesifiknya. Pemurnian protein dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode, yaitu kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Pemisahan protein dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya kromatografi afinitas, elektroforesis dua dimensi, gel filtrasi, pemfokusan isoelektrik, SDS patch, dialisis, dan kromatografi penukar ion. Sekian materi tentang pemisahan dan pemurnian protein. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.